Sebelumnya kami sampaikan salam dan para ibu sekalian, ada salam. Dalam ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Naibul Imam Kebumen beserta fitrahnya, yang kami hormati Rois Seniabah Kebumen beserta fitrahnya, yang saya hormati Takmir Masjid Ar-Rahman beserta fitrahnya, yang kami hormati para ikhwan sekalian yang telah hadir, dan tidak lupa kami sapa penonton dan pendengar YouTube Riyasah Sampang TV. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Amma ba'du. Sebelumnya saya mau bertanya, ini waktunya berapa menit? Secukupnya. Terima kasih atas informasinya. Ustaz tadi mohon izin saya ulangi ini. Para iman, kita melihat ya di sebelah timur ya, dan selatan, selatan dan utara dan selatan, ya, kanan dan kiri itu ada tulisan Thalabul Ilmi Faridatun ala kulli muslim. Kemudian yang sebelah kirinya, sebelah kanan para ikhwan itu ada tulisan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Insyaallah ini bersangkutan dengan materi yang kami bawa. Karena yang di sebelah kiri para ikhwan itu thalabul ilmi, ya berarti ini forum thalabul ilmi. Kemudian yang sebelah kanan para ikhwan itu ada khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Ya, silakan para ikhwan yang membawa Al-Quran, baik yang mushaf ataupun yang di HP atau yang ada, silakan dibuka, disiapkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6 juz 28. Kalau Al-Qurannya yang nasional itu halaman 560.
Juz 28 ayat 6. Pak Iwan, nanti saya membaca kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun Khilalun syidadun la yaksunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Alhamdulillah Rabbil alamin, kita sudah membaca Al-Quran satu ayat. Jadi yang hadir dalam majelis ini sudah membaca Al-Quran semua hari ini. Alhamdulillah. Para ikhwan, kita terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah anfusakum, dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naran, dari api neraka, wa quduha, yang bahan bakarnya, annasu, manusia, wa hijarah, dan batu, 'alaiha, sedang menjaganya malaikat, hilalun, yang kasar, syidadun, dan keras, la ya'sunallah, yang tidak durhaka kepada Allah, ma amarahum, terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Para ikhwan, ketika sahabat Nabi mendengar panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ya itu adalah nida, panggilan. Siapa yang dipanggil? Amanu, orang-orang yang beriman. Ketika sahabat mendengar ya ayyuhalladzina amanu, itu sahabat menyiapkan dirinya, menyimak dengan baik, karena yang disampaikan itu sangat penting. Karena ini terkait keimanan, karena yang diseru adalah orang yang beriman. Kalau amanah itu satu, amanu itu banyak. Jadi jamak, tidak hanya satu orang saja. Bukan ya
bukan satu orang, akan tetapi banyak orang. Artinya yang merasa beriman itu siap. Kira-kira Pak Iman di sini beriman apa tidak? Insya Allah. Iman. Ya, ini katanya beriman. Saya tanya dulu, iman itu apa? Katanya beriman. Percaya. Percaya apa? Adanya Allah. Percaya adanya Allah. Malaikat Allah. Malaikat Allah. Nabi-nabi Allah. Amanah billahi wa kutubihi wa rusulihi. Amanah billah, iman kepada Allah, wa kitabi, dan kitab Allah, wa rasuli, dan rasul Allah. Itu yang namanya iman. Jadi kalimat ya atau pesan-pesan yang disampaikan oleh kitab, yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi, itu orang beriman itu mendengar dan melaksanakan. Itu orang-orang yang beriman. Dalam hal ini dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, orang-orang beriman diseru, dipanggil untuk memelihara dirinya kalian, anfusakum, dirimu. Ini maksudnya dipelihara bagaimana? Diperbanyak atau dikembangbiakan atau bagaimana? Ya. Wa ahlikum, dan keluargamu. Jadi tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga keluarganya. Dipelihara dari apa? Naron, dari api. Jadi maksudnya gimana ini dipelihara biar masuk api neraka semua gitu? Dipelihara nanti ingin kok kepada neraka. Bukan seperti itu Pak Iwan, ya. Pelihara, ya. Ini bahasa Indonesia seperti itu ya. Maksudnya itu konrumat, ya. Konrumat. Ngikut itu kan rumah. Dalam umat pedus malemu kan yang kayak jadi pami, ya. Kemudian dia dikasih minum. Nah itu namanya ngerumah. Begitu ya. Kita juga diperintahkan oleh Allah itu supaya ngerumah. Ngerumah siapa? Dirinya sendiri, ya, dirimu dan keluargamu. Berarti di sini juga ada perintah nih untuk berkeluarga. Yang sama ini sudah baca. Nah, ini ada perintah termasuk ini di dalamnya. Loh, gimana mau memelihara keluarga sedangkan tidak punya keluarga? Bagaimana kita diberi kewajiban untuk memberi pelajaran atau menuntun keluarga sedangkan tidak punya keluarga? Maka ya tidak harus jawab, yang penting saat sudah. Anfusakum wa ahlikum naron. Nah, dari api neraka. Bagaimana memelihara supaya diri kita bebas dari api neraka? Itu caranya banyak sekali. Kita lanjutkan dulu. Waquduha, yang bahan bakarnya solar atau bensin. Intinya bahan singgo murid-muridi neraka. Guru-guru belajar koordinat. Guru-guru menerangani murid, nerangani kobong. Nah, bahan bakarnya itu annasu manusia. Manusia seperti apa? Yaitu manusia yang bagaimana? Yang bakal masuk neraka itu manusia yang bagaimana? Nanti dijelaskan pada kalimat berikutnya. Wal hijarah. Hijarah itu batu, ya. Hajar, hijarah batu. Apa ini namanya batu bokong? Yang orang kalau batu baranya bisa terbakar. Bakarnya itu yang panas,
awet, Kalimantan di sini apa? Bahan bakar batu bara. Tapi dalam hal ini hijarah itu adalah berhala-berhala. Jadi berhala juga nanti bakal menjadi bahan bakar di neraka Allah. Alaiha malaikat, penjaganya itu malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yang bagaimana? Jidadun, malaikat yang kasar. Jidadun dan keras, wis kasar, keras. Wong kasar beliau keras beliau. Orang penak bok, orang ketemu kasar, keras. Kira-kira penak orang. Terus berapa wong? Dari malaikat kedamaian, malaikat Jibril, masih berinya Rasulullah, cuma ini malaikat menjaga neraka. Layak sunallah, yang tidak berhak kepada Allah. Artinya taat kepada Allah. Ma'amaruhum, terhadap yang diperintahkan kepada mereka, wa yaksuna wa yaf'aluna ma yumarun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini menjawab manusia, ya, manusia tadi yang disebutkan sebagai bahan bakar di neraka. Kalau malaikat itu taat, dia karena menjalankan perintah Allah. Berarti yang tidak taat artinya apa? Artinya kemungkinan orang mati ya, anak bukan malaikat ini. Kemungkinan besar itu bahkan ya terjerumus ke dalam jurang neraka. Dalam tafsir juga disebutkan an-nasu yang masuk neraka adalah manusia yang musyrik, ya. Jadi dewek yang musyrik berhalane sing kudu sembah. Berhala itu lebih neraka, koi juga lebih neraka. Di riwayat lain dalam tafsir juga disebutkan ketaatannya malaikat itu tidak tidak lebih dari sekedip mata. Jadi orang lebih orang ngasih kedip Allah perintah, kemudian awet misalnya kedip orang ngasih rangkum, itu malaikat sudah melaksanakan. Itu ketaatannya malaikat. Iya. Sanset. Nah ini ayat ini penting nih, karena yang dituju adalah orang-orang yang beriman. Ayat ini tidak ditujukan kepada manusia biasa. Ya ayuhan nasu, bukan, tapi ya ayuhan ladina amanu. Kalau ya ayuhan ladina amanu itu sudah pasti beriman dan manusia. Tapi kalau ya ayuhan nasu, ya manusia tapi belum tentu beriman. Kita ini sudah ya ayuhan ladina amanu, apa masih ya ayuhan ladina nasu, ya ayuhan nasu. Bisa naik turun ya, karena iman itu kan jadi pemangkus. Bisa naik, bisa turun, tergantung diri kita. Ketika diri kita sadar kemudian taubat, ya kita ya ayuhan ladina amanu, kita aman, imannya itu ya naik seperti itu. Tapi kalau misalnya mungkin karena bermasalah kemudian menjadi alam merah, turun lah. Tapi kadang-kadang suwe naiknya atau suwe turunnya, ya masing-masing ya. Kalau sering ikut taklim ya insya Allah lah imannya terjaga, ya. Insya Allah karena ada yang mengingatkan seperti itu. Mudah-mudahan para iman kita istiqomah ya dalam menjalankan thalabul ilmi gitu. Misalnya thalabul ilmi wajib itu tulisannya, menuntut ilmu itu wajib. Bukan ilmunya dituntut menempuh, bukan ya. Tapi ilmunya itu diikuti, dikerjakan. Kita cari seperti itu.
kita kan sudah tahu sebagai orang beriman itu harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Kira-kira nih awalnya dari orang yang dijaga keluarganya bisa dijaga apa? Padahal awalnya dari orang kejaga apa maning keluarga yang ngomongin nyumbang lakoni kita jakoni katanya oke masih kadang suka ngomong bingung sehingga gimana ini dari sujud ibaratnya mana lagi turun yang kompresor soal tapi ilmu emas bukan terus kan angel gitu karena angel tapi ini awalnya dari sholat tersebut ngajak mau sholat ya PDN tenge ayo makan uji. Tapi ketika diri kita misalnya lagi sibuk, misalnya ada pegawaian, apa? Kita ngajak sholat, ya kadang-kadang sholat yang umum kan nyanyi. Kadang-kadang seperti itu. Kalau lingkungan kita ingin baik, maka diri kita juga baik. Atau sering kita dengar mulai dari diri kita sendiri. Seperti itu. Dalam menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan diri kita, itu terpaut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira-kira ini sudah hafal apa belum? Hafal. Hafal cepal. Maknanya hafal apa? Belum. Apa lupa? Nanti nyoplok pada rogol. Rogol orang jual ini. Orang. Ya. Ini kunci keselamatannya, ya. Rabbana atina, ya Tuhan kami, ya. Berikanlah kebaikan di dunia wal akhirat. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya wal akhirat. Dan lindungi dari api neraka. Berarti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201 ini ada dua. Ya, ada kebaikan dunia, ada kebaikan akhirat. Kebaikan dunia itu maksudnya bagaimana? Para ikhwan, jadi apa lagi? Kebaikan dunia ini maksudnya bagaimana? Tadi katanya sudah hafal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, sudah hafal kemana? Okay? Karena sudah hafal. Nah, ini maksudnya kebaikan dunia ini kan Rabbana atina fid dunya ini kan kebaikan di dunia. Ini bagaimana? Katanya sudah hafal. Kebaikan di dunia ini maksudnya bagaimana? Kebaikan di dunia ya di dunia baik, ya, punya istri yang solihah, punya anak yang solihah, punya anak yang taat, berbakti, berbuat baik kepada orang tua, itu fi dunia. Kebaikan di dunia selama dunia. Lah siki, ya, yang satunya lagi setelah fi dunia kemudian fil akhirah, fi dunia wal akhirah, dan akhirat. Orang kebaikan cuma di dunia, juga kebaikan di akhirat. Lagi kepriman mungkin bebas kebaikan dunia berkaya apa nih? Kira-kira sudah anak soleh apa urung? Kira-kira bojone solehah apa urung? Kira-kira bulan ini ngomong teman mati urung mana jatuh ya isi terang. Ya, karena rezeki apa-apa. Pengajar apa? Ya, ini kebaikan di dunia. Siapa
bisa membuat ini kebaikan di dunia, kira-kira siapa? Ya Allah. Yang bisa membuat kebaikan di dunia ya Allah. Yang memberi istri solehah ya Allah. Yang memberi anak kita solehah ya Allah. Yang memberi anak kita yang berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Apa cuma seperti itu? Ya tentu tidak. Sebelum Allah memberi, Allah tuntut diri kita. Tadi kan ayatnya anfusakum, ya, diri kamu, ahlikum dan keluarga. Awake dhewek dhisik, bener keluarga. Nek awake dhewek bagus, insya Allah keluargane melu. Kadang-kadang nek takon ngaji tapi dhewek ora mangkat ngaji. Kadang-kadang angel ini. Wong angel ya caranya ya usaha aja babar beras ora makan. Ya sini dong panen koper ke ngajian tuh nang gado primeya ke mbok kapan serap pangan raya mana ya sih. Amin ya. Cobaan itu sesuai pekerjaannya masing-masing gitu. Kalau yang disampaikan Ustaz Haris itu. Jadi ada yang bekerja sebagai guru, dan nanti ada hambatannya ketika menjadi guru, banyak tugas, kemudian ada yang menjadi petani, misalnya panen, kemudian juga soal kosong, sambil murah main, macam-macam. Itu banyak cobaan. Tapi ketika kita menyempatkan, kita ada meniatkan diri kita, insya Allah kita bisa berpikir, oh, yang masuk masalahnya ngaji berarti kira-kira orang kopet sini darah langsung. Oke, hari ini kayaknya ya makan dinamain dia ini seorang papa bahkan ada dari sekarang. Akhirnya ya tetap panen, yang kita insya Allah. Ketika kita niat, insya Allah itu pintu sudah dibuka, kita tinggal jalan. Kalau tidak menyempatkan, ya kapan lagi? Ya. Karena kita juga tidak tahu waktunya itu masih sampai kapan. Waktu yang dimaksud adalah mau atau kematian. Ya ngerti lah. Wong ibu meninggalnya sudah orang tapi sih Indonesia sehingga di situ sinau. Kira-kira nih bapak-bapak siapa belum? Jadi persiapan memang berat. Yang penting kita ada niat, ada usaha, insya Allah itu makin baik. Jadi kuncinya adalah keselamatan dunia, kemudian keselamatan akhirat. Dan cara keselamatan dunia ini mau robbana atina fid dunya. Tidak hanya berusaha tapi jauh abu sholat, ya. Ini jangan cuma dibaca robbana atina fid dunya hasanah, qul akhirat hasanah wa qina pun terus amal. Tapi dipahami kok dari jalur ini jalur motor lah. Orang paham motor di webit meneng bae. Pada bae, nggih. Ya sebenarnya jalur mana motor padahal makanya kita berdoa itu ya mungkin ya ada lah yang bahasa Arab tapi enggak paham maknanya. Ya ini baiknya ya kita cari tahu maknanya. Ya. Dan kita berdoa bukan bahwa izin salah, ya panjang dari kesalahan artinya juga berubah, juga diperhatikan. Setelah dunia, ya ini akhirat. Terus bagaimana ini untuk memenuhi
keselamatan kita di akhirat. Kira-kira bagaimana para ikhwan? Untuk selamat di akhirat ini bagaimana? Kira-kira ya aman jariah. Caranya mau nabung isorat dua tapi eskutu bayar amal jariah untuk sampai akhirat, untuk keselamatan yang akhirat. Ya, jariah kan macam-macam ya, berupa infak ya, berupa mungkin wakaf, itu jariah. Itu satu ya. Selain keselamatan dunia itu salah satu keselamatan akhirat. Orang kalau meninggal kemudian jika dihidupkan, itu satu yang mau dikerjakan, itu satu yang mau dilaksanakan. Saya masih ingat tausiah wali ketika di mana itu? Di Bulus itu menyampaikan itu. Jadi yang orang yang meninggal jika dihidupkan kemudian apa yang mau dia kerjakan, apa yang mau dia laksanakan, cuma satu. Kira-kira apa? Bojone apa deres apa maju ke kebun sing ngomong sing waktu. Kira-kira apa para ikhwan? Sedekah, amal jariah yang dikerjakan. Nah, itu. Jadi nanti ketika para ikhwan ya diminta untuk infak untuk pembebasan, meringankan beban saudara kita yang di Palestina, silakan di sini semampunya. Silakan berpartisipasi. Melu kan masih orang tanya infak bumi ya, infak kabar ya, drama yang Palestina kayak drama sebisanya ya, amal jariah. Kemudian apa lagi para ikhwan? Amal sholih. Amal jariah iya, amal soleh iya, bisa jariah, orang dalam amal soleh, orang beban jelas. Ini sebenarnya buat siapa sih? Yang buat diri kita sendiri, buat diri kita masing-masing. Ya mungkin yang di sini ya, yang berilmu ya lebih banyak ya daripada saya. Saya di sini ya, mana kalau bukan amanah ya saya nggak di sini. Kalau saya nggak mau dikasih amanah, kok nggak mau, ya saya salah lagi. Nanti saya tidak taat, termasuk perkara ini. Jadi tidak mau taat. Salah satu penghuni ya acaranya seperti itu. Tapi kalau tidak mampu ya jangan memaksakan seperti itu, izin kalau nggak mampu. Tapi kalau mampu ya aja, peluangnya belum kayak alasan, kerjakan yang bisa dikerjakan semampunya, mas atau semampu kalian, tidak perlu kudu benar, ya. Tapi asal mampu ya jangan alasan. Mampu ngisi ya ngisi, mampu amal soleh ya amal soleh, mampu infak ya infak, syukur bisa mampu kabeh. Main, Mungkin itulah garis besar untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Mudah-mudahan kita yang masih hidup masih diberi kesempatan untuk mendapatkan fi dunya wal akhirah yang baik. Mudah-mudahan kita diringankan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Mudah-mudahan kita dimampukan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi.
mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat, dapat diambil pelajarannya. Saya sebagai pemateri ya, anak muda, pastinya ilmunya tidak sebanyak yang para iman miliki ya, yang mana hidupnya sudah lebih lama daripada saya. Namun kita lihat dalil atau penjelasan Nabi, undur qala wala tandur mangqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Jadi intinya lihat yang disampaikan ya. Nanti kurang lupa itu yang menyampaikan musafir apa-apa. Yang penting sing disampaikan ditakoni ngerti. Ya. Bila ada kekurangan mohon diluruskan. Saya mohon maaf apabila banyak berkata yang kurang berkenan atau menyinggung. Saya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.